kita benar-benar bisa meraih kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak banyak orang, terutama ketika mereka merasa terjebak dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mengapa begitu sulit untuk merasa bahagia? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menghalangi kita untuk mencapainya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab seseorang tidak bisa meraih kebahagiaan. Siapkan dirimu. Mari kita gali lebih dalam untuk memahami kompleksitas di balik pencarian kebahagiaan. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat seseorang sulit untuk merasa bahagia. Pertama-tama, adalah ketika seseorang tidak menjadi diri sendiri. Banyak dari kita merasa terjebak dalam peran yang bukan benar-benar kita, mencoba untuk memenuhi harapan orang lain atau memenuhi standar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri. Pertanyaan sederhana namun sangat penting harus kita ajukan pada lubuk hati kita. Apakah saya benar-benar menjadi diri saya sendiri saat ini? Terlalu sering kita melakukan hal-hal hanya karena paksaan, dorongan, atau bahkan tanpa rasa ikhlas. Meskipun pengorbanan adalah bagian alami dari kehidupan, tanpa keseimbangan yang tepat, kita bisa merasa terjebak dalam stres yang luar biasa. Kita mungkin bahkan lupa untuk menghargai diri kita sendiri dan pencapaian kita. Merayakan pencapaian kecil dan mengakui nilai-nilai kita sebagai individu adalah langkah penting untuk meningkatkan rasa bahagia dan kepercayaan diri. Selanjutnya, kecenderungan untuk berpikir berlebihan atau overthinking dapat menjadi racun bagi kebahagiaan kita. Psikolog klinis dan kolumnis Linda Blair menyoroti bahaya overthinking, menyatakan bahwa kecenderungan ini sulit dihilangkan, terutama jika sudah menjadi kebiasaan. Untuk mengatasi hal ini, Blair menyarankan untuk mengambil sikap yang lebih rasional dan tenang. Berusahalah untuk bersikap baik pada diri sendiri dan bersabar. Sadarilah bahwa semakin kita terbawa emosi, semakin besar kemungkinan kita lupa untuk berpikir dengan benar, ujar Blair. Mengenali pola pikir overthinking dan belajar untuk menanggulanginya dengan sikap yang lebih bijaksana dan tenang dapat membantu kita meraih kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup ini. Ketiga, selalu berpikiran negatif. Ketika pikiran kita terus-menerus dihantui oleh ketidakpuasan dan pesimisme, itu bisa menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan kita. Meskipun tidak selalu mungkin untuk sepenuhnya menyingkirkan pikiran negatif, kita dapat belajar untuk menerima dan melepaskan mereka. Namun bagi beberapa orang, pikiran negatif bisa menjadi kronis dan memerlukan bantuan profesional. Menurut Esposito, seorang terapis yang terampil dapat membantu kita mengungkap dan mengatasi pola pikir negatif, sehingga kita dapat mengelola mereka dengan lebih baik. Keempat, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain seringkali merupakan resep pasti untuk menjauhkan diri dari kebahagiaan. Di era digital saat ini, akses tak terbatas ke kehidupan orang lain dapat membuat kita tergoda untuk membandingkan kehidupan kita sendiri dengan versi idealis dari kehidupan mereka. Seperti yang dikutip dari Lifehack, unggahan-unggahan yang ditandai dengan label life goal, relationship goal, atau body goal seringkali hanya menunjukkan sisi yang diedit dan dipilih dengan sengaja dari kehidupan seseorang. Membandingkan diri kita dengan versi yang disunting dari kehidupan orang lain tidak hanya tidak realistis, tetapi juga merampas kebahagiaan kita. Ketika kita memahami bahwa apa yang kita lihat di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, kita dapat membebaskan diri dari tekanan untuk terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ruang untuk menghargai dan merayakan keunikan dan pencapaian kita sendiri, membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Kelima, menganggap materi bawa kebahagiaan. Menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam materi atau hal-hal eksternal adalah kesalahpahaman yang umum. Psikoterapis Linda Esposito menekankan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari kerja batin yang mendalam. Meskipun memiliki barang-barang baru, liburan mewah, atau menikmati makanan enak bisa memberikan kebahagiaan sesaat, kepuasan itu seringkali hanya bersifat sementara. Kebahagiaan yang lebih tahan lama cenderung tumbuh dari hubungan yang mendalam dan solid, pengalaman positif yang memperkaya hidup, serta kenangan penuh kasih.
merawat hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, dan membangun pengalaman hidup yang berarti bisa memberikan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Keenam, tidak bertanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Sulitnya untuk bertanggung jawab dan kebiasaan menyalahkan orang lain juga dapat menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan seseorang. Orang-orang yang sulit mengakui tanggung jawab mereka cenderung kesulitan menjaga hubungan yang sehat, terutama dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka sendiri dapat memicu situasi yang membuat mereka merasa tidak bahagia. Dalam pandangan mereka, semua kesalahan dan kesulitan selalu disalahkan pada orang lain, tanpa pernah melihat dalam diri mereka sendiri. Perspektif ini seringkali membuat seseorang merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan negatif dalam hidupnya. Akhirnya membawa pada ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Dengan mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri, serta memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tergantung pada hal-hal eksternal, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Ketujuh, melihat diri sendiri sebagai korban adalah salah satu kebiasaan berbahaya yang bisa menghambat seseorang untuk meraih kebahagiaan. Kadang-kadang kita sulit untuk melepaskan diri dari peran korban yang membuat kita terjebak dalam siklus negatif yang sulit diputuskan. Untuk mengatasi hal ini, psikolog Carolyn Miller menyarankan agar kita berhenti melakukan generalisasi yang merugikan. Misalnya, menganggap bahwa semua orang jahat pada kita. Sebaliknya, kita bisa berhenti sejenak dan memperhatikan fakta bahwa kemungkinan besar masih ada orang-orang baik di sekitar kita. Jika Anda terus melihat diri Anda sebagai korban, itu berarti Anda membuat diri Anda menjadi korban 2 kali lipat, karena Anda merendahkan diri Anda sendiri lagi, ujar Miller. Kedelapan, mudah terdistraksi juga bisa menjadi penghalang bagi kebahagiaan. Banyak dari kita cenderung terjebak dalam aliran pikiran yang terus-menerus beralih, yang pada akhirnya bisa mengarah pada kecemasan, penurunan produktivitas, dan kelelahan. Terlalu sering terdistraksi juga dapat menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Pikiran seperti, saya akan bahagia ketika, juga dapat menjadi bentuk distraksi dari menghadapi waktu saat ini. Untuk mengatasi hal ini, adalah penting untuk mulai memusatkan perhatian pada apa yang ada di depan mata kita. Pendekatan ini dianjurkan oleh para klien Feliciano, seorang psikoterapis kognitif dan ahli kecemasan. Dengan mengenali kecenderungan untuk melihat diri sendiri sebagai korban dan untuk terus-menerus terdistraksi, kita dapat mulai membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih positif, membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan yang sejati. Kesembilan, tidak benar-benar hadir dalam momen sekarang adalah salah satu hal yang sering kali menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Menurut psikolog Carolyn Miller, jika kita terlalu terpaku pada masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati momen saat ini. Kebahagiaan sangat terkait dengan kehidupan saat ini, dan terlalu banyak memikirkan masa lalu atau masa depan bisa menghambat kita untuk benar-benar mengalami kehidupan di saat ini. Miller menjelaskan bahwa otak tidak membedakan antara emosi yang kita rasakan saat ini dan emosi yang kita ingat kembali. Ia menggunakan analogi sapi yang mengunyah makanannya kembali untuk menjelaskan bahwa kita seringkali terjebak dalam siklus pikiran yang terus-menerus tanpa benar-benar menikmati momen saat ini. Kesepuluh, terlalu banyak ekspektasi juga bisa menjadi hambatan bagi kebahagiaan. Seringkali kita menaruh harapan yang terlalu tinggi pada diri sendiri, orang lain, dan kehidupan secara keseluruhan. Ketika realitas tidak memenuhi harapan kita cenderung merasa kecewa dan sulit meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan lebih fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dengan mengalihkan fokus dari harapan yang tidak realistis, kita dapat lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang ada di hadapan kita dan menerima kehidupan dengan lebih terbuka dan santai. Kesebelas, kekhawatiran akan masa depan seringkali menjadi beban yang berat bagi kebahagiaan kita. Ketidakpastian dan ketakutan akan apa yang akan terjadi di masa depan dapat membuat kita terjebak dalam siklus kecemasan yang sulit diputuskan.
Meskipun merencanakan masa depan dengan bijak adalah hal yang penting, kita juga perlu belajar untuk hidup dalam momen sekarang. Menikmati momen-momen kecil dan menghargai apa yang kita miliki saat ini bisa membantu kita untuk merasa lebih bahagia. Ketakutan akan kegagalan juga seringkali menghambat kita untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar impian kita. Terlalu sering kita berpikir bahwa kita tidak akan bahagia sampai kita mencapai kesuksesan yang besar. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan tidak hanya dapat ditemukan pada akhir perjalanan menuju kesuksesan, tetapi juga dalam prosesnya. Kedua belas, tidak mau menerima kenyataan juga bisa menjadi penghalang bagi kebahagiaan kita. Belajar untuk menerima kenyataan dalam keadaan sulit adalah kunci untuk melalui momen-momen tak diinginkan yang tak terduga. Psikoterapis Feliciano mencatat bahwa banyak kliennya kesulitan menerima kenyataan dan seringkali bertanya mengapa hal itu terjadi pada mereka. Namun, tidak ada jawaban yang memadai untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sebaliknya, Feliciano menyarankan agar kita mengubah pertanyaan tersebut menjadi, "Bagaimana aku bisa maju melewati ini semua?" Atau, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dengan cara ini, kita dapat melepaskan diri dari negativitas dan lebih mudah menerima diri kita sendiri serta situasi yang dihadapi. Dengan cara ini, kita dapat membebaskan diri dari beban berat yang membuat kita tidak bahagia. Saya harap bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di berikutnya.